Halo semua, salam sehat. Nah, kalau kalian lihat di sana, ini adalah salah satu panti werda atau rumah jompo, di mana ini adalah topik menarik yang ingin aku bahas dengan kalian, karena banyak pandangan yang kontradiksi ya. Banyak orang menganggap bahwa pensiunan di negara-negara seperti Australia itu sangatlah menjamin keamanannya, kesejahteraannya bagi kaum lansia. Tapi anehnya ada banyak juga warga negara Australia yang memilih untuk pensiun atau menikmati hari tua di negara-negara Asia seperti Indonesia, Thailand, Filipina. Nah, kenapa bisa sampai begitu, teman-teman? Nah, kali ini aku akan bahas sisi gelap daripada pensiunan di Australia atau menikmati hari tua di Australia. Nah, karena topik ini cukup panjang, aku akan bagi di 2 segmen ya teman-teman. Dan supaya lebih menarik, aku ajak kalian untuk sekalian jalan-jalan melihat pemandangan di pantai selatan yang aku kunjungi tahun lalu sebetulnya. Tapi ya biar menarik supaya nggak bosen ya. Yuk kita ikuti sekarang sambil kita bahas topik ini. Nah teman-teman, bagaimana nih menurut kalian? Kalau melihat pemandangan alam semacam ini, apakah kalian bisa maklumi alasan kenapa ada kenaikan 73%, yaitu sekitar 737.000 imigran yang datang berbondong-bondong ke Australia di tahun 2022-2023 karena ingin menetap dan tinggal hingga hari tua mereka di Australia, yang kelihatannya tuh kalau dilihat dari suasana ini ya, tentram dan nyaman. Tapi meski pemandangan alam indah semacam ini, aku pribadi ya, mungkin kalian sering dengar juga, kok cukup banyak penduduk Australia, bahkan warga negara Australia yang sudah bekerja keras dan tinggal bertahun-tahun di Australia, justru memilih pensiun atau menikmati hari tua mereka di negara-negara Asia seperti Indonesia, Thailand, atau Filipina. Apakah ini karena faktor the grass always greener on the other side of the fence? Nah, kalian bolehlah berbagi pandangan kalian di kolom komentar ya. Oke teman-teman, sebelum aku bagikan informasi untuk melihat sisi gelap pensiunan di Australia, yang terutama bagi middle class atau working class family ya, aku disclaimer dulu ya, bahwa informasi ini bukan suatu nasihat finansial, tapi sebagai sarana berbagi pengetahuan yang aku dapati dari situs resmi MyHK dan Department of Social Services di Australia. Selain dari pengalaman kerjaku hingga tahun lalu dalam memberikan penyuluhan bagi komunitas-komunitas di Australia tentang layanan lansia di Australia. Jika ada informasi yang kalian rasa kurang atau perlu diupdate, tolong dikoreksi ya. Oh iya teman-teman, Grand Pacific Drive ini adalah coastal drive sepanjang 140 km yang bermula dari Taman Nasional Royal, itu sekitar 45 menit berkendaraan dari pusat kota Sydney. Nah, kita sekarang sudah memasuki area Seacliff Bridge. Nah, kalau kalian lihat tuh ada banyak sekali ya pejalan kaki. Nah, itu karena mereka ingin ke atas tebing Seacliff Bridge untuk berfoto-foto. Karena memang ini salah satu objek wisata yang keren di daerah pesisir selatan ini. Nanti ya kita ke sana teman-teman. Oke, sekarang balik lagi ke topik kita soal pensiunan di Australia. Nah, pertama-tama aku akan berbagi dengan kalian apa saja persyaratan untuk memperoleh dana pensiun di Australia, dan kemudian apa saja persyaratan untuk memperoleh pelayanan lansia atau My Aged Care di Australia. Nah, teman-teman, untuk mendapatkan dana pensiun di Australia, penduduk tetap alias permanen resident itu harus berusia setidaknya 67 tahun. Bagi lansia yang baru menerima status permanen resident, karena mungkin baru saja berimigrasi ke Australia bersama keluarga mereka, perlu menunggu 10 tahun lagi.
Dan setidaknya 5 tahun dari 10 tahun ini harus berturut-turut tinggal di Australia untuk bisa memenuhi syarat menerima dana pensiun. Namun ada pengecualiannya nih teman-teman, yaitu bagi lansia yang menjadi janda atau duda dan telah tinggal di Australia bersama pasangannya setidaknya 2 tahun sebelum mengajukan klaim. Sedangkan lansia yang datang dengan visa khusus, seperti contohnya visa pengungsi, visa perlindungan, atau memegang visa kemanusiaan alias humanitarian visa, dapat langsung mengakses segera dana pensiun ini tanpa harus menunggu lama. Walau begitu teman-teman, karena dana pensiun ini baru bisa diterima pada usia 67 tahun ya, jadi kalian bisa bayangkan rata-rata penduduk di Australia, terutama middle class atau working class family ya, sebagian besar itu harus bekerja hingga usia segitu ya, 67 tahun ya. Nah, di Australia sini pemerintah menganjurkan para lansia untuk bisa hidup lebih mandiri. Karena lansia yang hidupnya mandiri itu biasanya masa hidupnya atau mereka punya longevity itu lebih baik. Dan memang menurut sensus bulan Februari 2024 yang lalu, rata-rata masa hidup penduduk Australia itu sekitar 84 tahun. Ya, jadi untuk meningkatkan kemandirian bagi kaum lansia, pemerintah Australia ini menyediakan pelayanan lansia yang disebut My Age Care lewat program subsidi, di mana para lansia tersebut dapat memperoleh tenaga pembantu alias support worker di rumah mereka sendiri. Nah, berbeda nih dengan dana pensiun, siapa aja yang berstatus penduduk tetap berusia 65 tahun ke atas dapat menerima pelayanan My Age Care ini. Ya teman-teman, regardless alasan atau dengan visa apa mulanya mereka datang. Tapi pemerintah Australia membuat pengecualian nih teman-teman bagi suku Torres Strait dan Aboriginal atau penduduk asli Australia untuk bisa menerima pelayanan ini sejak mereka berusia 50 tahun. Dan peraturan ini juga berlaku untuk para tunawisma atau mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Dan mereka yang Aborigin atau Torres Strait Islander yang adalah juga seorang tunawisma dan kesulitan secara ekonomi bisa mendapatkan pelayanan sejak usia 45 tahun. Selain itu juga pelayanan My Age Care ini tidak hanya bagi kaum lansia saja, tapi juga dapat diberikan juga ya teman-teman kepada kaum muda yang didiagnosis mengalami gangguan mental, cedera otak, cacat daya pikir seperti intellectual disability, serta gangguan neurological seperti Alzheimer atau demensia awal. Juga bisa mendapat layanan My Age Care ini. Ini dalam arti mereka itu dapat menerima perawatan di Panti Werda ya, teman-teman. Sedangkan untuk perawatan di rumah mereka sendiri, kaum muda yang cacat di bawah usia 65 tahun itu dapat menerima pelayanan lewat program yang disebut National Disability Insurance Scheme atau NDIS. Wah, kedengarannya benar-benar suatu pelayanan bagus yang menjanjikan ya. Seolah-olah hari tua di Australia itu tidak perlu dikhawatirkan lagi. Nah, lalu kenapa nih di awal video ini aku sebutkan ada sisi gelap pelayanan lansia ini? Yang meskipun kedengarannya positif, tapi ada banyak juga penduduk lansia yang bahkan sudah berwarga negara Australia, mereka tuh masih ragu-ragu bahkan memilih untuk tidak menerima pelayanan ini, atau bahkan enggan untuk menikmati masa tua mereka di Australia. Oke teman-teman, sebelum aku mulai kupas sisi gelap menikmati hari tua atau pensiun di Australia ini, yuk kita sama-sama menelusuri si Cliff Bridge dari bawah ya. Nah teman-teman, untuk mendapatkan layanan My Age Care ini, sang lansia perlu diukur kemampuannya untuk hidup mandiri oleh assessment team setelah mereka mengisi formulir aplikasi. Pelayanan yang dibutuhkan oleh sang lansia ini tidaklah secara otomatis akan langsung diberikan. Ya, ini dikarenakan setiap lansia itu memiliki tingkat kemandirian yang berbeda.
yang dipengaruhi oleh faktor kesehatan dan besar kecilnya dukungan dari keluarga, kerabat, atau teman. Ya, karena ada yang usianya sudah 80 bahkan 90 tahun ya, tapi masih bisa hidup mandiri di rumah mereka sendiri karena memiliki kesehatan dan dukungan dari keluarga maupun kerabat yang cukup baik. Sebaliknya, ada yang masih berusia jauh lebih muda tapi membutuhkan pelayanan My Aged Care yang lebih intensif karena kondisi kesehatan mereka yang buruk dan kurangnya bantuan dari keluarga maupun teman mereka. Nah, selain faktor-faktor ini, teman-teman, penilaian My Aged Care juga dipengaruhi oleh jumlah aset dan tabungan yang dimiliki serta penghasilan sang lansia yang didapati dari dana pensiun hari tua atau superannuation mereka, yaitu dana pensiun yang diakumulasi selama mereka masih bekerja, di mana pengecekan ini yang disebut mean tested. Nah, My Aged Care ini teman-teman ada dua jenis ya, yaitu pelayanan yang sangat-sangat basic alias entry level, yang benar-benar entry level banget ya, disebut Commonwealth Home Support Program, yang dapat diakses tanpa pengecekan jumlah harta benda maupun penghasilan, namun memiliki waiting list yang cukup panjang dan lama. Pelayanan rumah yang diberikan itu sangat basic sekali, itu antara 1-2 jam per minggu. Nah, jenis pelayanan yang kedua itulah yang disebut Home Care Package dengan 4 tingkatan pelayanan yang mana harus melewati proses pengecekan harta benda dan penghasilan yang ketat. Dan tingkat pelayanan ini bergantung pada skor assessment dari sang lansia serta besar kecilnya biaya yang harus dibayar di luar dana subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Oke, kalian mungkin penasaran ingin tahu seberapa mahalnya sih untuk menerima pelayanan lansia di rumah mereka sendiri itu, dan juga apa sih untung ruginya masuk panti jompo di Australia itu, terutama bagi lansia yang berasal dari kelas menengah ke bawah. Nah, ini aku akan bahas di segmen berikutnya sambil kita menuju Sea Cliff Bridge Lookout untuk berfoto-foto dan ke lokasi pantai selatan berikutnya.